Podcast Mamang Uhuy. Rame emangnya. Rame. Banyak warga net gitu ya, atau masyarakat Indonesia lah, teruhui-uhui gitu. Nah, di tahun ini. Karena tadi kita ketahui juga bahwa di tahun 2024 ini man of the match dari pemilu tahun ini adalah Bang Komeng. Tapi itu untuk Jabar, Mang. Jabar, Tapi di Jabar mah rame lah gitu kan ya. Mungkin berbeda dengan di wilayah Jawa Timur, yang lainnya gitu. Ya, karena orang sempat nonton kalau nggak salah di podcastnya Bang Abdel, Acing Abdel Ahrian, karena beliau ini, Bang Komeng ini menyalonkan tuh ingin mengatasnamakan pribadi, karena kan DPD independen, independen, benar. Pakai partai, supaya dia bisa menuangkan ide-idenya tanpa ada intervensi dari partai, karena kan biasanya suka ada intervensi tuh kalau misalkan ada rancangan undang-undang atau hal-hal yang ingin dibicarakan gitulah ya. Nah, jadi harus ini ada intervensi gitu. Tapi kalau untuk DPD sendiri kan independen gitu, berjalan sendiri. Nah, yang menjadi kagetnya dan ini menjadi viral di beberapa sosmed, yaitu Bang Komeng hampir mencapai 1 juta suara, Mang, di Jawa Barat. Memang orang sendiri sebagai warga Jawa Barat tidak tahu sebelumnya kalau si Bang Komeng ini ikut di DPD Jawa Barat kan ya. Dan hampir mungkin tetangga orang, beberapa orang ditanya, memang mereka kaget, ayah Komeng cenah gitunya nomor 10 di awalnya. Bahkan di beberapa medsos kan juga viral kan ya gitu. Dan memang untuk awal gitu ya, ketika orang muka si surat suara kan banyak ya itu mah foto-fotona. Memang ada beberapa orang sih anu orang kenal gitunya. Aya anu mantan di Garut gitu ya. Mantan Bupati Garut. Terus aya si Tete Jihan. Oh iya, Jihan Fahira tuh. Dan yang paling mencolok itu si Bang Komeng tadi. Karena daya tariknya fotonya yang berbeda katanya ya, yang dari biasanya yang kalau biasanya tuh si dakep gini, kalau formal kan gitunya pakai jas, pakai naon lah gitu kan ya. Iya mah gitunya jika anu iklannya gitu. Apalagi tadi kan memang si Bang Komeng sendiri punya nilai lebih lah di mata masyarakat, apalagi tukang balanya di Oren kan ya. Oh iya bener, di bintang iklan ya. Iya kan. Jadi kayaknya menurutnya si Bang Komeng mah tekudu kampanye secara anu khusus gitunya. Jika namanya di iklan Oren gitu teh udah kampanye. Asli, dan terbukti kan tadi cek mandege suarana kan hampir tembus 1 juta. Karena ya ini meskipun masih penghitungan sementara ya. Benar. Versi quick count dari beberapa lembaga survei bahwa Bang Komeng sudah mencapai 1 juta suara, sehingga banyak menjadi bahan pembicaraan netizen ya. Ada salah satunya, orang pernah baca di salah satu komenan mereka, tahu gini udah Bang Komeng mending nyapres aja gitu, udah bisa jika namanya 1 putaran bakal jadi asli. Nah, tapi kalau ngomongin masalah quick count ini ya, yang kemarin, yang saat inilah lagi rame-ramenya di TV kan ya, bahkan sekitar hitungan sejam 2 jam gitu ya, setelah habis pencoblosan di jam 1 kalau di kita gitu kan ya. Jam 1 itu beberapa jam kemudian jam 3 lah kita sebutkan di TV sudah mulai naik kan ya. Ada tuh hasilnya gitu. Tapi yang orang aneh gini, kan di tempat orang masih penghitungan suara. Kok itu di TV-TV udah muncul tuh? Ya meureun eta mah di tempat lain. Di tempat lain. Anu tarere meureun. Di tempat mana mah hararese ditinggalkeun. Soalnya masih penghitungan jam segitu sore tuh. Walaupun kan memang dirinya emang aya keterangan bahwa sekian persen suara nu masuk gitu kan ya. Kan aya oge gitu untuk encan nyampe langsung 100% kan baru eta mah aneh gitu kan ya gitu. Nah, sehingga membuat orang penasaran. Ini penghitungan cepat ini atau quick count ini yang biasa kita dengar, ini seperti apa sih metodenya, terus siapa pelakunya gitu, atau kepentingan untuk apa gitu kan ya, atau sejarah seperti apa. Makanya di episode kali ini kita rada sedikit penasaran mungkin pengetahuan baru buat kita juga, dan syukur-syukur juga untuk dulur mamang yang belum tahu, kita ya kasih lah ya, sharing lah gitu. Apalagi mungkin untuk dulur mamang nih ya, yang baru pertama kali nyoblos kan pasti penasaran. Nah, cenah beuteuynya bisa langsung tereh namanya cenah gitu. KPU teh jago cenah gitu nya. Meskipun itu kan sebetulnya di beberapa periode juga sudah dipakai metode quick count ini. Apalagi
orang inget pisan tuh ya di tahun 2014, di tahun 2019. Yalah sebutlah ya karena memang ada dua kubu kan 2014 2019. 2014 orang masih ingat Pak Prabowo mendeklarasikan kemenangan. Tetapi ternyata enggak tuh. Bener, nah di 2019 itu paling epic, sempet sujud kan? Ya sujud syukur gitu. Tapi gak jadi. Pengaruh dari quick count tadi kan Bangnya. Nah gitu, jadi penasaran ini sejarahnya seperti apa sih quick count ini? Terus pencetusnya atau pelopor lah ya, apakah ini terjadi hanya di Indonesia atau di beberapa negara juga memakai metode seperti ini? Nah ini kan kita bahas kupas lah ya di episode kali ini. Nah dimulai di mana nih Mang? Dari awal mualaf dari asal muasal awal mula gitunya. Di kira-kira tahun sabarhasi gitunya quick count jeung di mana mimitina sasi nu boga idena kan gitu. Tadi Mang berbicara masalah quick count, ternyata setelah kita riset gitunya beberapa data quick count ini sudah dimulai di tahun 1886. 1986 itu di Filipina waktu itu Mang. Oh di Filipina justru ya, bukan di Filipina, bukan di Indonesia. Nah di mana waktu itu di Filipina memang aya pemilu lah gitunya. Sama lah kayak di urang gitunya. Dan di sana ada katakanlah namanya sebutna teh komite atau lembaga gitunya anu dia nyurvei kayak orang-orang ayeuna gitu kan. Nah di sana itu namanya NAMFREL gitu. NAMFREL. Itu kepanjangan tina National Netizen Movement for Free Election gitunya. Nah, ini jadi si NAMFREL ini melakukan tadi kayak quick count lah gitunya, perhitungan cepat ketika ada pemilihan presiden waktu itu siapa namanya ya? Ferdinand Marcos yang ngelawan Corazon C. Aquino waktu itu. Nah, singkat cerita lah gitunya dari hasil quick count dari NAMFREL ieu teh bisa ngeprediksi kira-kira siapa yang menang gitu. Dan ternyata lantai dari hasil si quick count ini bahwa menang itu si Corazon gitunya, tapi versi pemilihan pemerintah itu teh KPU-na mun ditunggunya yang menang si Ferdinand gitu. Dan akhirnya ketahuan lah bahwa aya manipulasi data, penggelembungan data gitu. Misalnya nu nyolok hiji jadi 100 gitu kan ya. Dari 86 jadi 886 kayak gitu. Sehingga setelah si hasil survei itu diumumkan gitunya, itu di open, terjadilah gejolak protes gitu Mang dari warga-warga nanti, masyarakat nanti, sehingga yang menengah demo lah kayak gitu, sehingga berhasil menggulingkan si pemimpin diktator ini tadi gitu, anu rezim tadi. Nah pertanyaannya kan di tahun 86 udah ada komputer, udah meureun ya? Aya di negara apa? Betul mah da mang apal sorangannya jangankan komputer HP geuningannya. Misalnya dulu zaman BlackBerry kan di luar negeri mah geus teu usum, karek asup ka urang. Android di baturung sabararoseun karek asup ka urang. Karena itu meureun. Yang kebayang sama orang adalah kan misalkan kalau belum ada komputer, nah dia melaporkan kan ini disebar nih ya tim atau relawan dari si komite atau lembaga ini kan, surveyor kan disebar. Nah nginput datanya itu pakai apa atau ngelaporin data ke pusatnya pakai apa? Japati, merpati, ke sana ya. Ya bisa jadi aya komputer atau mungkin sejenis HP lah, lama kan aya kayak MRC gitu mung teh. Pager gitu. Kayak gitulah pastilah aya alat elektronik yang bisa dipakai lah gitu. Untuk komunikasi lah intinya. Tapi dukanya gitu apal gitu. Intinya mah tadi hasilnya orang tanyakan kayak gitu pohon tadi tanyakan tadi. Yang pasti kepentingan kita adalah membahas sejarah dari quick count ini. Lain cara nyampaikan si NAMFREL kayak gitunya. Da mana yang bertanya gitu. Kemudian lebih lanjut deh Mang intinya tadi di Filipina 1888 genep, kemudian diikuti dengan beberapa negara lain gitu, seperti di Chili gitu, di Chili tahun 1888. Kemudian di Panama. Asingkan lagu Panama gitu. Gimana? Hafal tong dibahas. Kalau mau di Panama itu tahun 1888. Kemudian ayoge di Peru tahun 2000 gitu makanya. Dan di Indonesia sendiri mulai tahun berapa nih? Khususnya diaplikasikan itu di tahun 2004 gitu. 2004. Walaupun sejarahnya sih memang di Indonesia sendiri teh itu pernah sebenarnya di tahun 1883 Mang
97. 97. Dari 1993 memang orang Indonesia saya mulai mempelajari lah gitu. Dan mulai dipraktekkan di waktu itu pilkada lah menurutnya gitunya, lokal gitu. Lokal. Di tahun 87 gitu. Cuman secara resmi tadi nasional mungkin pas presiden dan juga nonton teh caleg-caleg gitu ya. Itu di Indonesia mah tahun 2004 gitu mulai aya quick count. Dan seapal orang kan kalau misalkan tadi di Filipina ada Namfrel, kalau di kita di Indonesia ada LP3S tuh yang LP3S. Anu bagian anak terlantar itu lain beda itu mah. Orang mikir dulu kela. Ya LPP panjang bukan Lembaga Perlindungan Perempuan. Beda. Cuma iya singkatan naon LP3S itu lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial. Dulu mah kan ada menteri yang suka gelap-gelapan. Naon? Menteri penerangan dulu mah kan ada. Oh iya benar. Tukang listrik. Nah ini mungkin salah satunya dari sana mungkin inisiatornya gitu di LP3S ini. Yang orang masih ingat memang si quick count ini baru bisa diaplikasikan di tahun 2004 ya itu. Pas pemilihan presiden zamannya Pak SBY ya berarti. Nah si LP3S ini ya perlu dulur mamang ketahui juga bahwa dalam melakukan quick count di tahun 97 itu tidak sendirian. Ya, mereka bekerja sama dengan pemerintah luar lah ya. Enggak. Dengan lembaga orang nanya orang ngejebak jadi ke bawah. Dengan lembaga surveyor lainnya di luar negeri yaitu ada NDI. NDI itu National Democratic Institute for International Affairs. Jadi si NDI ini mengawasi sekaligus memberikan advice lah ya atau saran-saran ketika LP3S ini melakukan quick count selama di tahun berarti rentang waktu di tahun 93 ke 2004-an lah ya kurang lebih mulai diaplikasikan di kita. Dan ternyata selisih angka margin error antara quick count dengan real count ya versi KPU itu dari hasil di tahun itu ya di tahun 2004 nih ya bicaranya tahun 2004 itu selisihnya kurang lebih di 0,15%. Gitu. Jadi cukup akurat gitu emangnya apa yang dilakukan oleh LP3S ini dengan fakta atau real gitu ya real countnya yang dihitung oleh KPU gitu. Nah itu dulu kan 2014 gitu lah ya. Nah kalau sekarang ya kita juga gak tahu. Cari aman orangnya. Gak takut ini aja sih, takut suuzon gitu lah mang gitu. Mending orang ngomong gak tahu gitu. Jadi mungkin tadi dari hasil kredibilitas gitunya dari lembaga LP3S tadi bahwa ternyata ini cukup eligible datanya gitu ya, cukup relevan lah gitu. Sehingga mungkin istilahnya naonnya ketagihan gitu atau mungkin dipercaya gitu trust lah gitu rasa trust ke lembaga quick count itu memang ada gitu sehingga kan sekarang muncul banyak pisan gitu kan mang lembaga survei yang bahkan berkembang bahkan orang tinggal sendiri sih walaupun di TV kan kita lihatnya ada beberapa mungkin 8 atau 6 gitu ya kalau di TV mah gitu bahkan kalau orang lihat di beberapa informasi tadi di Kompas gitu nya aya hampir 83 mang lembaga survei teh yang banyak ada di Indonesia. Tapi kebayang kalau misalnya anu 83 eta teh nonda masuk ke TV kabeh katanya. Makana gua teh lila saputaran saputar hiji sampai 83 teh mah kadaguan. Ieu mana merenya cigana teh anu pro atau misalnya cocok jeung hate urang nya. Karena tadi itu yang dipercaya. Karena tidak bisa dipungkiri kan emangnya ketika misalnya lah kita percaya dengan kredibilitas tadi si lembaga survei quick count ini nya. Tapi ya orang kadang-kadang ketika jagoan orang lah kasarna kalah gitu nya. Aing jigana mah aya main gitu misalnya atau ieu mah curiga nih. Ieu mah terpercaya gitu misalnya. Dan pasti orang teh bakal nunggu mana sih mana jagoan orang nu menang versi si eta gitu ya. Itu nu bakal dipercaya. Pasti difoto terus dibikin story. Bahkan dulu kan emang bahasa pemilihan terakhir kan ya. Itu kan ada beberapa lembaga quick count atau survei anu beda kan ya. Cek ieu mah menang nu ieu, cek ieu mah menang nu itu, cek gitu kan ya. Orang inget pisan dulu kan hanya 2 kan, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Dan Pak
Jokrori. Nah, kan koalisinya Pak Prabowo itu salah satunya ada Partai Golkar ya, yang dimana Abu Rizal Bakri kan di sana ya. Kan kita ketahui juga Abu Rizal Bakri punyanya FIFA Group ya. Di dalamnya tuh ada TV One, Antv dan Viva News ada ya, yang sekarang jadi VTV. Nah, versi TV One dengan Metro TV yang kebetulan Metro TV itu dulu tuh waktu ke Pak Jokowi kan. Itu beda. Makanya dulu ada jokes netizen ya di tahun 2019, TV One memang beda. Iya beda hasil surveinya. Jadi kalau TV One versi TV One surveinya itu yang menang adalah Pak Prabowo dan Metro itu yang menang adalah Pak Jokowi. Jadi mana yang harus kita percaya gitu. Nah, sehingga sampai sekarang pun kan berkembang isu lah ya, atau tingkat trust issue atau tingkat ketidakpercayaan netizen kepada beberapa lembaga survei yang ada. Apalagi kalau misalnya menyajikan data jagoannya kalah ya, gitu. Kan gitu. Nah, apalagi ditambah kemarin kan rame film dokumenter Dirty Vote. Oh iya. Kan nonton tuh maneh ge kan? Aya di TikTok selewat. Nah, di TikTok. Tapi orang tawani ieu ngomen mang. Enggak, maksud sieun dilaporkan. Enggak. Orang tuh mau ngasih sudut pandang lah ya, sudut pandang dari setelah menonton full. Ini harus nonton full. Mana full gitu nonton. Full mang. Seberapa itu durasinya seberapa menit? 2 jam. 2 jam Asli. Pas nonton film juri gitu di bioskop 2 jam lalilah untuk film juri gua. Nah, ini kan Dirty Vote ini intinya lah ya yang kurang tangkap menyajikan data statistik yang aktual, tajam dan terpercaya teman liputan 6. Faktual, terus dengan rekaman-rekaman video yang ada di sosmed yang berkembang di sosmed sebagai penguat dari beberapa statement dari mulai Pak Jokowi beserta menteri-menterinya, yang pada intinya adalah ini loh ternyata ya orang ingat statement maneh mang di episode kemarin sama si Mang Adin bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan, kejahatan yang terorganisir. Nah, orang menyimpulkan gitu aja. Tapi jangan terlalu liar pikiran Anda ya. Iya. Jangan sampai berarti sih jahat enggak ke sana. Cuman orang ngambil itu mah lebih ke naonnya istilah nama lah. Jadi analogi sebuah sudut pandang tadi kan gitu memang bukan kita ini gini gitu. Enggak. Sin dilaporkan orang oke. Tahu nih orang ge. Jadi ini menurut kebanyakan orang ya ternyata kecurangan yang terorganisir atau menurut maneh kemarin adalah kejahatan yang terorganisir akan memenangkan ketika kebaikan yang tidak terorganisir gitu bagi orang, karena data-datanya ngeri lah kalau dibilang mah gitu menurut orang gitu. Tapi di sini kita tidak tidak membenarkan apa yang itu di sudut Dirty Vote gitu kan ya. Atau kita tidak menggiring sebuah opini ke Dirty Vote atau yang lainnya gitu ya. Kebetulan memang lagi rame gitu kan ya, dan si Mang Mul tadi lajo nonton gitu. Full. Setelah 5 tahun kemarin di tahun 2019 ada Sexy Killers kan. Nonton tuh ente deh. Itu Sexy Killer? Ya. Film barat Lin? Bu. Asa aya film namang teu salah apa? Aya. Detektif anu jahat gitu. Aya. Ayu Azhari pemainnya. Eta Awjatila. Sexy Killer. Sarah Azhari deui. Sarah Azhari. Adil Lanjut dua nana eta mah. Iya, ini yang orang juga nonton tuh Sexy Killers ya. Terus kemarin yang rame Dirty Vote. Kalau Sexy Killers memang hampir sama sih, beberapa hari menuju pemilihan dalam masa tenang itu naik film Sexy Killers. Kemarin juga kan Dirty Vote tanggal 11 beberapa hari kan tanggal 11 jam 11 naik tuh film di YouTube. Terakhir orang setelah ternyata di take down ya oleh YouTube-nya hampir 6 juta views di YouTube itu, yang akhirnya kalau nanti nanti searching itu Dirty Vote gak bakalan nemu video yang memang dari sumber aslinya.
Kan akunnya sama Dirty Vote, nama akunnya, akun channelnya, gak bakalan nemu. Langsung di take down gitu. Dihapusin gitu. Ada, cuman di channel lain, misalkan di channel orang ada, sama sih durasinya mah. Oh di channel utama nama ada, sudah di take down. Bukan di take down, gak bisa dicari lah. Nanti dicari, di hidden meren. Entahlah. Nyebut. Tapi tadi mah kembali ke sudut pandang Mamang ya. Kita memangga, yang percaya terserah, yang tidak percaya juga terserah. I don't care gitu mah gitu aja. Cuman orang mah nggak bahas tadi untuk rame kan. Yang lagi rame. Karena apa yang menariknya adalah di film dokumenter tersebut ada beberapa mungkin lah ya, beberapa lembaga survei yang disebutkan sebagai bahan rujukan dan referensi. Yang seapal orang nih ya, kita sebutin aja nih beberapa lembaga survei yang kita tahu lah gitu. Yang kita tahu. Tapi disebutkan di itu. Disebutkan. Iya, kalau orang Sunda kahot lah gitu ya. Yang kita tahu di Indonesia kan ada LSI, Lembaga Survei Indonesia, itu disebutin ya. Foundernya Denny J.A. kalau gak salah. Terus ada Litbang Kompas ya. Ini kita sebutin di Indonesia ya, ada beberapa lembaga survei. Terus setelah Litbang Kompas, nah ini yang disebutin di Dirty Vote, setelah LSI ada CSIS. Ini lembaga survei internasional sih sebetulnya. Itu CSIS. Cuman memang mereka meneliti juga di Indonesia seperti apa. Mungkin cabang Indonesia gitunya. Ya kan akhirnya cabang Garut, cabang Bandung. Ya. CSIS cabang Indonesia gitu. CSIS itu Center for Strategic and International Studies. Internasionalnya tadi. Disebut di sana. Disebutin di sana dan kan itu ada 3 orang kan di Dirty Vote itu nyebutin ini lembaga dari CSIS. Ini dari LSI. Gitu. Ini dari mana. Nah setelah itu ada tuh banyak ya, salah satunya ada Voxpol, terus Carta Politika, terus Poltrek, apa sih? Poltreking ya itu. Dan yang baru orang setelah kemarin di film Dirty Vote ada survei kedai kopi. Ada. Orang kayak gak ngerti kenapa kedai kopi bisa jadi surveyor gitu. Ya bisa jadi surveyor gitu. Duka resep ngopi meureun atau didinya nyurveinya meureun markasna gitu. Iya bener, bisa jadi di kedai kopi nyurveinya sambil ngopi, input data. Atau misalkan kalau toh survei kan biasanya suka ada interview misalkan. Anda milih siapa? Ketertarikannya lebih condong kemana gitu. Mungkin ya. Mungkin. Bisa. Tapi tadi memang pertanyaan orang, kan tadi dari sekian banyak gitunya, salin nuku tadi kemana disebutkan anu terkenal lah gitu kan, banyak puluhan oge. Itu untuk jadi lembaga survei itu memang bisa seenak atau kumaha sih kita atau inisiatif sendiri atau memang ada aturan-aturan tertentu gitu. Itu gak bisa. Enggak bisa ya. Misalkan kita orang mamang survei. Tirai 2 gitu namanya survei nanti. Oh iya orang mah nyurvei nganyuk gitu ya. Nyurvei nyokot motor paling gedenya orang. Tapi can bisa asupnya karena survei quick count orang gitu. Belum atuh. Ada syarat-syaratnya gitu. Karena ada syarat-syarat tertentu. Ini lumayan cukup strict lah ya, ketat gitu syarat-syarat. Karena kembali lagi kita yang negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum ketatanegaraan ya, itu ada undang-undangnya. Kalau gak salah di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu gitu ya. Setiap lembaga survei ini harus gitu ya, harus terdaftar di KPU minimal 30 hari sebelum pencoblosan atau pemilihan. Tapi jadi itu bisa ngadadak oge kan? Gak bisa. Misalkan nih ada akun gede di Garut ya, ngayain survei di Instastory. Oh iya. Terus misalkan diumumin di Instastory-nya mereka, meskipun itu banyak responden yang memberikan voting mereka, tapi tidak bisa dijadikan bahan rujukan untuk mengklaim bahwa ini loh yang menang, itu atau loh yang resmi menang. Lah, tidak resmi nya. Eta mah heureuyan lah meureun gitu. Ya, tambah kesel. Oh benar. Memang orang beberapa nonnya di TikTok, di IG khususnya di Twitter atau di X gitunya. Banyak kan memang kayak akun-akun lah gitunya atau lembaga-lembaga dengan akun tertentu dia seolah-olah ngadain survei gitu. Iya, benar. Emang untuk di-share oke gitu, tapi ternyata setelah orang apal tadi bahwa seharusnya itu tidak
ya tidak terlalu begitu layak untuk ini gitunya. Ya, tidak bisa dijadikan dasar lah gitu. Sohih menurutnya atau valid namun secara dasar hukum tadi. Lamun kita berbicara tentang lembaga survei atau quick count meureun gitu. Yang paling orang bukan paling orang pernah mengikuti voting tersebut di akunnya Bang Putra Siregar yang punya PS Store tahu. Nah, itu karena dia mau ngasih HP katanya. Hadiahnya tuh makanya orang ikut. Menang HP nanti. Karunya. Dan banyak sebetulnya ya artis-artis dan influencer yang membuat survei kayak gitu, Mang. Kan sekarang orang kan di IG nih, apalagi di IG. Kalau di story kan ada tuh polling. Nah, kalau di Reels atau di newsfeed itu ada seperti kayak polling gitu, kita tinggal klik. Cuman untuk yang di newsfeed itu untuk akun yang centang biru, akun receh kayak kita gak bisa gitu. Kalau di Instastory bisa. Kayak kan beda kasta gitunya. Bener. Yang biasanya mah hese sih lamun orang yang bisa beli Mang sekarang centang biru ya. Kumaha carana? 300 ribuan per bulan. Beli ke Instagram. Oh iya, kayak memang kayak akun profesional gitunya. Iya. Kayak kan di seperti nonnya banyak lah gitu. Jadi nanti kita bisa dapat privilege. Salah satunya adalah kalau kita ngomen di suatu reels atau updatean orang, kita langsung di nomor 1 gitu. Jadi gak usah nyari gitu. Atau biasanya kan kalau mau bertengger di nomor 1 di pin misal komennya. Nah ini mah diutamakan merenya gitu. Karena meureun geus maer ka orang jero Instagram gitu. Jadi ditaikeun, diperhatikeun. Beda kan anu rakyat jelata mah panganapna bahkan teu kabuka-buka acan gitu. Nah, jadi untuk dulur Mamang ya silakan saja mau melakukan survei, mau melakukan voting, tapi tetap yang akan menjadi bahan rujukan atau yang katakanlah lembaga survei anu kredibel anu legal gitu kan ya. Legal mah tadi ternyata harus terdaftar di KPU. Kalau tadi misalnya ada yang melakukan seperti quick count gitu. Dan syaratnya pun tentu lumayan cukup ketat, nggak sembarang misalkan ada penilaian khusus gitu Mangnya. Sehingga bener tuh syarat-syaratnya tadi profesional misalnya tuh itu nanti mungkin alat-alat yang dukung tuh. Terus orang-orang tim surveyornya karena biasanya kan tadi emang tetapnya kan cara kerja dari si tim quick count ini dia kan pasti bakal nyimpen orang-orang di bawah kan. Mungkin tadi misalnya Denny JA misalnya mana enak kulintingan sorangan capek atau kan gitu. Nguriling se-Indonesia. Pasti kan boga anak buah atau orang-orang anu kerja di lapangan gitu kan. Itu bener kan itu kerjanya. Jadi sistem kerjanya mereka nih para lembaga survei ini punya relawan lah. Tapi tetap dibayar meskipun relawan juga. Oh. Dibayar mah bahkan orang kayak buat orang kemari nya nongkrong gitu. Mana nate memang menyebutkan sih lembaga survei mana? Cuma mana teh ditugaskan orang cenah kudu ka TPS anu cenah gitu. Rek naon mana emang jadi saksi teu cenah gitu. Orang nyurvei lah gitu jadi mantau data gitu. Orang teh curiga jelema quick count nih gitu. Orangnya gitu dibayar tuh. Yang dibayar sabaraha? Gopay cenah lumayan 500 kan. Lumayan ya. Sehari itu teh. Iya, pas eta we. Selama pemilu gitu. Jadi cuma ngalaknya tugasnya mah ngalaporkeun hasil suara di TPS tertentu gitu. Itu dibayar 100.000 mah. Berarti sampai malam sampai subuh tuh berarti. Ya berenang kan harus sampai selesai kan? Arin nyemer lamun anu tereh mah bisa langsung iya. Apalagi kan biasanya memang fokus ke memang ke presiden kan. Oh iya. Jadi itu terlalu lama pasti biasanya presiden kan lebih diutamakan. Nu lain mah kan nyusul seperti nu urang ditinggal oge di beberapa nanti di website emangnya perolehan suara anu presiden mah paling awal munculnya teh berbeda dengan anu caleg-calegna gitu dia. Kamari-kamari lah. Tadi presiden mah kan di hari HOG pencoblosan kadang ka sore ka malam kan naiknya. Tapi lamun anu caleg-caleg mah di beberapa hari kemudian karena mungkin diutamakan presiden dulu gitu. Hiji-hiji gawena gitu. Nanti kalau ada rekrutmen bisa lah. Ke orang tanyakan lah kalau batur orang ada orang mah tuh bisa gitu. Apa lu orangnya? Kan tinggal ngeloporin aja kan data statistiknya. Paslon nomor sekian persen. Ya kan gitu. Lumayan. Orangnya apal teh duka ti mare teh sukina bahkan tidak enggak ada pengumuman. Duka orang nomor tidak terlalu terbuka gitu memang jelemana atau mungkin orangna udet gitu ya kurang update informasi. Lebih ke situ. Bahkan orangnya ayahnya misalnya di lembur sendiri gitu, aya teteh-teteh lah
Perasaan mah asa moal aktif gitu maksudnya. Ya, tukang jualan gorengan-gorengan gitu kan ya. Pas orang ke TPS si teteh jadi saksi kan. Maksudnya lah gaya istilahnya si teteh bala-bala ya jadi saksi. Oke. Menang info di mana? Tapi ya ari keur jadi saksi memang biasa pakai jeans gitu gitu nya. Orang teh pangling bukan gitu. Bukan setelan dagang atuh. Lain setelan dagang. Jadi orang aneh teh lah kok si teteh iki menang informasi untuk bisa jadi saksi atau jadi naon gitu kan ya. Ada orang sendiri asa informasi-informasi acan gitu kan ya gitu. Nah nanti mungkin untuk Dulur Mamang 5 tahun ke depan jika ya. butuh gitu ya. Kalau butuh rekrutmen baru relawan surveyor lah ya. Boleh lah kita. Lumayan. Apalagi yang Kerayan di makan musim pemilu beas mahal. 17-an kan 17-an. Dan kita berharap sih ya, nggak tahu mungkin para pendukung paslon di presiden di 3 paslon tersebut hanya ingin 1 putaran. Tapi ingat ya, petugas KPPS, para surveyor itu berharap 2 putaran. Gaji lagi Pak. Butuh dana lebih gitu ya. Keur mulai beas gitu. Iya, beas mahal Pak. Ataupun gitu sih Mang beas mahal. Ya asal masyarakat ulanan mulai beasnya karek diberi makan gratis gitu. Oh iya. Ditanggung gitu namanya. Menang ieu. Menang besek unggal poe. Geus mau nyangu di mantenya. Gitu. Kita tunggu ya. Akan kebetulan anak orang udah mulai sekolah TK gitu. Nanti bisa jadi ini ya. Mengurangi beban mana gitu. Iya dong. Mai nanti di sekolah tagih langsung ya makan gratis dan susunya. Soalnya bapak mau nyangu di IMA gitu. Yang udah arek masak mie hungkul gitu di nogan. Paling bikin mie goreng. Kesoranganeun. Kenapa? Kayak JPS mahal, Mai. Kedua ya janji ti pamimpin gitu. Gitu diajarkan dia. Terus kata anak orang teh, oke guys. Gitu. Nah ya. itu ya dulu Mamang tentang lembaga survei lah. Tapi tadi berbicara masalah lembaga survei atau lembaga quick count tadinya, memang itu mah kan bukan dijadikan belum bisa dijadikan rujukan utama gitu ya dari hasil pemilu anu ayeuna gitu makanya tetap untuk walaupun mungkin walaupun ada beberapa histori atau sejarah lembaga survei itu memang kredibel lah. Tadi margin errornya hanya 0, sekian gitu kan ya. Jadi hampir mendekati dengan real count tapi tetap untuk hasil utama gitunya atau real hitungannya itu tentu kita menunggu konfirmasi dari KPU tentunya. Ya, gitu. KPU pusat. Dan KPU. Bukan KPU daerah. KPU pusat yang kalau gak salah tanggal 15 Mei ya diumuminnya. Kemarin orang selintas sih baca. Tapi nanti dipastiin lagi lah sama Dulur Mamang tanggal berapa hasil pemilu real count pemilu dari tanggal 14 kemarin yang sudah dilaksanakan. Orang pernah baca itu 15 Mei diumuminnya sama pemilu. Meskipun kemarin sudah konferensi pers, cuman bukan mengumumkan hasil pemilu. Cuman meminta maaf ada 2.300 lebih TPS yang salah input. Lucunya kemarin teh. Ya kan you know lah Mang. Oh iya kejadian sekarang. Itu gimana si rekap enak rame kan ya. Itu. Si rekap error kan. Terus website KPU sering si rekap sering kan down. Ngedown kan gitu. Capein melebat begini. Iya kebayang satu website diakses oleh 280 juta penduduk itu. Enggak lah enggak segitu. Ya banyak diakses lah. Banyak jadi berat menurutnya nge-lag lah gitu. Bahkan tapi lu nge-lag masih tenanan Bang menjadi orang perhatian teh beberapa data oke jadi nge-lag gitu. Iya. Tapi nge-lag nate di data anu badag gitu kan. Enggak ini gitu. Kalau nge-lag mah kan lila gitu nya gitu kan. Ya mal lila kan angka gitu ya lila turuna gitu. Badag teuing. Bahkan jadi tolong dukun aja mah memang beberapa video gitu berseliweran lah. Ya banyak lah gitu. Di TikTok rame gak tuh? Rame video-video yang salah input itu. Ada banyak. Bener sih. Mudah-mudahan ya kita tentu ya ini kan tentu menjadi keresahan warga OG-nya. Tentunya kita berharap ke KPU tadi terkait temuan-temuan atau mungkin data-data yang kita anggap janggal gitu ya. Mohon ini segera ditindaklanjuti walaupun misalnya nonnya Sirekap memang malam orang nonton berita bahwa Sirekapnya memang bukan jadi acuan oke emang sih. Tetap nanti aya hitungan anu resmina real count-nya tadi nanti KPU. Tapi tetap
Karena kan si Rekap ini aplikasi KPU gitunya. Ya. Ketika si Rekap memang datanya tidak kredibel, takutnya gitunya masyarakat jadi tidak terlalu percaya ke KPU. Jadi skeptis gitu ta. Karena tadi soalnya mau tidak mau si Rekap ini kan produk KPU. Iya. Harusnya gitu kan. Harusnya. Harus kredibel gitu. Harus kredibel. Terus anggarannya juga 70 triliun tuh gak banyak KPU di tahun ini kan. Pernah kita bahas juga di episode sebelumnya. Ya masalah aplikasi semahal itu down dengan sering down gitulah. Setelah kemarin ada komisioner yang mengatakan bahwa kami diserang oleh ratusan juta ya, saya bilang ratusan juta cyber hacker di website kami. Ya, terus 70 triliun itu buat apa gitu? Masa buat beli antivirus aja gitu? Kan gak mungkin gitu. Karena ya kita juga tidak bisa menutup mata ya, tidak bisa menutup telinga bahwa keresahan-keresahan ini banyak muncul sekali. Gitu. Ini akan menjadi fenomena seperti anggota KPPS. Wayahe, ini generasi milenial lagi gencar-gencarnya nih ya. Makanya dari pihak KPU sekarang mungkin agak harus ekstra ya bekerjaannya. Dan mohon tentu maaf nih. Tapi tentu kita masih tentu menaruh kepercayaan KPU-nya, mereka sangat bekerja sekali. keras. Iya. Tadi menyelesaikan beberapa kekeliruan data atau misalnya beberapa kesalahpahaman lah di masyarakat. Mudah-mudahan nanti KPU hadir sebagai penengah atau superhero lah gitu. Iya. Jadi namanya Spiderman gitu. Jadi orang harap sih jadi beberapa sosok yang bisa menenangkan bagi yang kalah. Setidaknya oh iya kami ikhlas kok kalah gitu, asal memang itu hasil perhitungannya benar-benar segitu. Terus menjadi kabar gembira bagi yang menang gitu ya. Dan mudah-mudahan juga dengan kejadian ini ya, ini baru sekarang atau 2019 juga ada indikasi. No comment. Tapi anu bilang jangan ada kecurangan lagi cenah. Iya. Itu ada ke mana eta teh? Iya, Big Moms kan bilang gitu, jangan sampai ada kecurangan lagi. Berarti kan pernah kalau ngomong lagi kan. Secara arti bahasa mah kayaknya kadinya gitu. Iya, gitu. Siap-siap jadi oposisi ya, Big Moms. Kita kalau ngerecokin politik gak bakal ada habisnya, seolah-olah kita ingin menyuarakan gitu ya keresahan-keresahan masyarakat. Tapi kita tutup dulu lah sampai sini ya. Takut kemana-mana. Benar-benar. Oke. Dulur Mamang, sekali lagi tetap pantau terus ya hasil quick count atau hasil pemilihan gitu kita pantau. Tapi lebih enak sih tadi kita mantau di website pemilih di website KPU mang gitunya. Terakhir orang tadi jam 1:30 jam 2 masih down, masih maintenance. Gak tahu tak sekarang. Keur main tenis itu nak. Main tenis. Si sistemna main tenis lah gitu. Ya, untuk terus memang tetap kawal ya. Tetap pantau. Bukan apa-apanya. Ini demi untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar jurdil lah musik bahasa baheula bagusnya. Jujur dan adil. Luber non. Lupa deh. Urang teh luber teh nya. Jurdil lah. Jurdil gitu.